Apa itu indeks persepsi korupsi? Setiap tahun, Transparansi Internasional merilis Corporation Perception Index atau CPI. Skornya dari 0 sampai 100. Semakin tinggi skor, semakin bersih negaranya dari korupsi. Data ini dikumpulkan dari pakar dan pelaku bisnis. CPI bukan data absolut, tapi indikator paling kredibel saat ini untuk mengukur persepsi terhadap korupsi di sektor publik. Negara dengan skor tertinggi. Berdasarkan laporan terbaru, inilah 5 negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia. Denmark dengan skor 90 lebih. Sistem hukum yang kuat, transparansi tinggi, dan budaya integritas yang sudah mendarah daging. Pelanggaran sekecil apapun langsung ditindak. Irlandia, pendidikan anti korupsi dimulai sejak dini. Pemerintah melibatkan warga dalam proses kebijakan dan media sangat bebas. Selandia Baru, negara kecil, tapi sistem pengawasan ketat. Jabatan publik diawasi dengan mekanisme yang terbuka dan transparansi anggaran menjadi standar. Norwegia, dana negara termasuk hasil minyak dikelola dengan sistem terbuka dan audit berkala. Masyarakat juga aktif memantau. Swedia, gaji pejabat publik cukup tinggi, mengurangi godaan korupsi. Selain itu, informasi pemerintah bisa diakses publik dengan mudah. Apa yang membuat mereka bebas dari korupsi? Ada beberapa pola yang sama dari negara-negara ini. Hukuman tegas dan konsisten, tidak peduli status atau jabatan. Siapapun yang korup akan dihukum. Gaji layak untuk PNS dan pejabat, insentif yang baik mengurangi dorongan untuk mencari uang lewat jalan belakang. Transparansi digital, proses anggaran, pengadaan barang, hingga tender proyek bisa dicek secara online. Budaya sosial yang menolak korupsi, masyarakat ikut mengawasi dan punya akses informasi. Media pun bebas mengkritik. Pendidikan etika sejak dini. Korupsi bukan hanya soal hukum, tapi juga soal moralitas. Nilai kejujuran diajarkan sejak sekolah dasar. Perbandingan dengan negara lain. Menariknya, negara yang korupsinya rendah juga sering punya indeks kebahagiaan, pendidikan, dan kesehatan yang tinggi. Sebaliknya, negara dengan korupsi tinggi cenderung memiliki konflik kemiskinan dan ketimpangan sosial yang besar. Artinya, memberantas korupsi bukan cuma soal hukum, tapi juga memperbaiki kualitas hidup secara keseluruhan. Apa yang bisa kita pelajari? Dari negara-negara bersih korupsi, kita bisa belajar pentingnya sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel, perlunya partisipasi masyarakat dalam pengawasan, pentingnya pendidikan moral dan etika, kebebasan pers dan akses informasi, keberanian untuk menindak siapapun yang melanggar hukum tanpa pandang bulu. Korupsi bisa dikurangi, tapi butuh waktu, konsisten, dan budaya yang mendukung integritas. Negara bebas korupsi bukan mitos, mereka nyata dan bisa dicontoh. Semua dimulai dari kesadaran kolektif bahwa kejujuran, integritas, dan transparansi adalah fondasi utama kemajuan. Jika negara lain, kenapa kita tidak?